Salam damai, salam bahagia selalu. Di balik rencana kiamat. Tapi ini bukan judul ya. Ya, tetap lanjutannya. Apa kalau bukan judul itu apa namanya? Ya, untuk memudahkan pemahaman aja deh. Tuhan telah memberikan keterangannya tentang kiamat dari berbagai unsur. Tuhan telah memberikan keterangannya tentang kiamat dari berbagai sumber, bukan unsur. Tuhan telah memberikan keterangannya tentang kiamat dari berbagai sumber. Ya, ada sumber dari kitab suci di agama masing-masing, bersumber dari penangkapan tubuh seseorang yang akhirnya menceritakan di konten YouTube atau diberitakan kepada teman-teman yang lain. Ada yang orang itu bertapa menangkap energi akhir zaman, macam-macam tentang tanda-tanda kiamat datang. Para ulama kan juga menerjemahkan banyak hal di sana. Para ulama itu juga sumber. Kebenarannya mestinya akan ditutup dengan wallahu a'lam bishawab. Selalu begitu, karena nggak bisa memastikan kapan datangnya kiamat. Soalnya kiamat itu bisa dekat, setelah itu jauh lagi, nanti nampak dekat. Itu boleh jadi seperti itu. Kalau umatnya selalu berkasih sayang, selalu bertuhan, mungkin agak jauh. Kalau umatnya lupa terhubung dengan Tuhan dan berbuat jelek, mungkin kiamat itu akan dekat. Terasakan begitu. Kita lanjutkan. Kita akan sangat mudah mencari informasi mengenai kiamat di muka bumi. Nah, kita akan sangat mudah mencari informasi mengenai kiamat di muka bumi. Nah, itu buku-buku sudah banyak, apalagi konten-kontennya orang-orang yang mempelajari kitab juga mudah terakses. Di Google ngetik aja sudah tahu berita tentang kiamat. Entah itu benar, entah itu kurang benar. Ya, zaman yang akan membuktikan. Dulu pernah ada kiamat tahun 2012 ya. Itu kan kabar. Tapi ketika diberitakan kiamat, orang mendadak baik. Akhirnya mundur lagi karena takut. Ada yang ini sudah sebentar lagi kiamat, orang pada bunuh diri. Ada yang kelompok-kelompok tertentu, oh ini mau kiamat nanti pada hari Jumat di bulan Ramadan, akhirnya mondok. Akhirnya nggak jadi kiamat karena dia berbuat baik di pondok, nggak jadi kiamat. Itu bagus ngundur kiamat itu. Sampai wilayahnya itu kayak disegel anti kiamat. Kelewatan. Oh, kelewatan. Oh, ternyata kelewatan. Berarti sing salah sapa iku? Oh, bukan kekim ada hal seru wis wingi. Wis ngobrol meneng kok. Kawan-kawanku wis. Mengapa kalian bersiap-siap untuk kiamat?
fantasi tentang kiamat ini kan. Hai loh, mengapa kalian? Hop. Mundur ya. Hop. Nah, iki. Nah itu. Loh, kalau apa, Mbok? Wis bener iki, Mas. Bener. Lah tulisannya ireng tok. Oh, duh. Melok. Misale Oh, iki judulnya pas kok ngene iki lho, gede. Ganti sih, Bang. tak iso. Aku kan judul kan, ketara kok judul. Ha iki langsung enek nggone. Gimana kalian ini? Ada. Wis kadung on rono ya. Diandu, enggak apa-apa. Balik. Kontrol Z. Kontrol Z. Kita Akhirnya nambah wong karo ngenteni wong paling emo ya. Arek-arek senengane iku mlebu iku mendadak. Iya. Iki nganu apa nek gang kaget iki gang apa? Gang apa jenenge? Nek nganu mepet. Gang mepet. Baru dadekno gang kiamat. Kita lanjutkan. Mengapa kalian bersiap-siap untuk kiamat? Maaf, kami adalah konsep yang diberitahu oleh beberapa konsep kawan-kawan kami. Maaf, kami adalah konsep yang diberitahu oleh beberapa konsep kawan-kawan kami. Jadi, kawan apa? Kawan konsep. Nah, konsep-konsep itu juga dari Tuhan juga. Ini diberitahu bahwa di antara kalian semua ada yang melakukan persiapan untuk kiamat. Memangnya tujuan terakhir kalian untuk kiamat itu? Ayo lebih rasionalkan lagi pola pikir kita. Bahwa kita diberi kesempatan untuk terlahir di dunia dalam rangka untuk apa? Kita tidak hanya melakukan bentuk penyembahan saja kepada Tuhan. Selain kita akan menjadi manusia yang memberikan kemanfaatan bagi manusia yang lain. Tugas kita apalagi? Kita semua diberi sebuah titipan bumi yang sangat kecil di antara jagat raya yang lain. Bumi ini titipan. Apalagi manusia yang dinobatkan sebagai seorang khalifah atau pemimpin untuk bumi. Lalu mengapa bumi ini kalian biarkan untuk hancur dan merasakan sebuah kiamat kehancuran itu? Bila memang terjadi hal yang demikian, mungkin kita sebagai para manusia juga bisa dikatakan tidak berhasil untuk menjadi seorang pemimpin. Tidak berhasil pun tidak masalah. Mungkin kita akan mengadakan evaluasi sesama ciptaan. Cuma memang kadang-kadang orang itu
lupa kalau dia turun ke bumi itu menjadi pemimpin di bumi. Jadi khalifah dan pemimpin itu podo unen-unenane. Khalifah itu bahasa Arab ya. Kalau pemimpin itu bahasa Indonesia. Gara-gara ada bunyi khalifah, wah rameh. Mbok yo diganti aja pemimpin di bumi. Yang cocok itu siapa? Pemimpin di Indonesia itu yang cocok siapa? Pemimpin yang ada di provinsi yang cocok itu siapa? Jangan bilang khalifah. Ada banyak telinga-telinga yang gerah. Saya aja gerah kalau lihat khalifah. Tapi karena sedikit tahu tentang bahasa Arab, oh alah cuman kata-kata aja kok bingung. Orang dikatakan kafir aja bingung. Dikatakan murtad aja bingung. Itu bahasa Arab. Begitu. Jadi kalau manusia sadar ketika turun di bumi harusnya menjadi pemimpin di bumi. Kalau sadar seperti itu ya harus menjadi pemimpin yang amanah. Jangan menjadi pemimpin yang egois. Kalau masing-masing manusia merasa dirinya egois, segera sadarkan diri. Pemimpin itu nggak boleh egois. Entah pemimpin di keluarga, entah pemimpin di kelas. Kan ada pemimpin, ketua kelas itu berarti pemimpin. Atau pemimpin di gerak jalan itu ya pemimpin. Atau pemimpin yang ada di kecamatan ya memimpin satu wilayah di kecamatan. Jangan mikir ketika menjadi pemimpin itu memikirkan perutnya sendiri dan perut keluarganya. Wah bahaya itu. Karena dia julukannya adalah pemimpin kecamatan. Dia harus menjadi pelayan. Pemimpin itu adalah pelayan, bukan pemimpin untuk minta dilayani. Ini kesalahan memahami untuk menjadi seorang pemimpin. Begitu saudaraku, ada pemimpin pengajian. Ya kalau menjadi pemimpin pengajian, ya mimpin aja pengajian. Ada yang menjadi pemimpin ular-ular. Menasihati ular-ular itu. Menasihati kan. Pemimpin ular-ular berarti. Monggo kula aturi ular-ularanipun panjenengan nggih. Jangan jadi ular. Iku maksudnya menasihati. Mau idho hasanah mangke dipun sampaiaken dumateng Rama Kiai Regul Al-Mukarram Rama Kiai Regul wekdal saha panggenan kula aturaken kaya nggawa waktu nggawa tempat dikekno bluk ngono ya wekdal kalih panggenanipun kula aturaken kongkon mangan wektu ngono ta. Nggak guyon saudaraku. Kalian adalah pemimpin di bumi, jadilah pemimpin yang baik. Jadi setiap manusia itu menjadi pemimpin di bumi. Mungkin acara kita di bumi ini masih belum bisa berjalan dengan baik. Lain kali, bila terdapat acara lagi, kita sudah mempersiapkan acara yang lebih baik lagi. Daripada kita harus bersiap-siap untuk menuju kepada kiamat, daripada kita harus bersiap-siap untuk menuju kepada kiamat, lebih bagusnya lagi
kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi manusia pemimpin di bumi yang diharapkan oleh Tuhan yang menurunkan kita. Mungkin itu saja menjadi suatu hal yang sudah bisa membahagiakan untuk rumah kami, yaitu bumi. Kaminya siapa itu? Masa Tuhan? Yes, nggak tahu. Rumahnya di bumi. Pada keterangan yang kami berikan sebelumnya, bahwa di berbagai tempat telah diturunkan petugas-petugas Tuhan untuk memperbaiki keadaan di masing-masing wilayah tersebut. Bahwa di berbagai tempat telah diturunkan petugas-petugas Tuhan untuk memperbaiki keadaan di masing-masing wilayah tersebut. Ada petugas Tuhan berupa wali, ada petugas Tuhan berupa nabi, ada petugas Tuhan berupa guru ngaji. Itu kan mempunyai wilayah-wilayah sendiri untuk diperbaiki. Guru ngaji itu juga petugas Tuhan. Ada cangkruan di warung kopi, nang kono tersenter ada satu yang ngobrol. Itu boleh jadi petugas Tuhan. Ada cangkruan di pinggir kali, ada berapa orang. Itu di wilayah-wilayah sendiri. Cangkruan nang kali, nek sing cangkruan nang sawah, nang kono ngobrol, membahas tentang persawahan. Ayo kita menyayangi tumbuhan, menyayangi tanah, menyayangi air, tidak memakai hal-hal yang berbau kimia hingga merusak tanah. Itu juga ada petugas Tuhan juga di sana, punya wilayah-wilayah sendiri. Ada petugas Tuhan yang bilang ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Iku waktu Jumatan. Boleh juga petugas Tuhan. Pokoknya ketika khutbah itu tidak mengadu domba umat, mengajak umat berkasih sayang dengan sesamanya, mengingatkan umat untuk selalu terhubung dengan Tuhannya. Itu petugas. Boleh jadi banyak petugas-petugas yang tidak dikenal, tapi dia konsisten dengan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Seperti itu. Ini gacoran, bukan tulisan sayangku. Gacor ini. Untuk dipikir ini saya ngomong kayak itu tulisan, enggak. Itu bagian gacorannya awake dhewe. Boleh jadi saya sebenarnya kayak petugas, enggak? Ya petugas hanya membaca pengalaman rohani orang. Ya kan moco, tugasnya moco pengalaman rohani teman, disampaikan kepada kalian. Boleh kalian menjadi dakdikduk, boleh kalian antipati, boleh kalian itu setuju, boleh kalian mencoba merenungkan dulu setuju atau tidak. Boleh kalian memandang ini adalah tulisan halu, tulisan imajinasi, atau tulisan apapun, nggak apa-apa. Wong semesta ini diciptakan juga dari halusinasi Tuhan. Baru tahu kan? Tuhan suka membayangkan. Untuk menciptakan sesuatu juga membayangkan terlebih dahulu. Nggak apa-apa kalian mengatakan halu. Semoga halu ini akan menjadi kenyataan di dunia nyata. Kalau masih di dunia halu berarti belum nyata. Suatu saat ketika itu terjadi di bumi, maka itu akan menjadi nyata. Oh, kemarin itu halunya sudah nyata. Kalau belum terjadi berarti masih di dunia halu atau di alam halu. Masih begitu. Oh, halu itu ya. Oh, bukan ya. Setelah itu kalian bisa menjadi
petugas pengamat atau perekat data saja loh. Enak model petugas begitu, pengamat dan perekat data saja. Sebab ciptaan-ciptaan tersebut telah sibuk untuk memperbaiki dirinya menjadi pemimpin terbaik di muka bumi. Makanya gak usah bicara-bicara tentang kiamat, bagaimana dirimu menjadi pemimpin terbaik di muka bumi ini. Kita akan membuat cerita-cerita yang baru untuk kiamat lah. Kita akan membuat cerita-cerita yang baru untuk kiamat. Lah kemarin halunya tentang kiamat kan telanjur sudah tersebarkan. Ya. Kemarin itu zaman siapa? Nabi Muhammad dan seterusnya. Itu kan ya itu halu semuanya awal-awalnya. Tapi lama-lama menjadi nyata. Nah, halunya zamannya Nabi Muhammad, nanti nanti ada hari kiamat itu terjadi kehancuran bla bla bla. Harus didahului dengan tanda-tanda kiamat, baru menuju kiamat. Nah, itu juga awal-awalnya halu. Awal-awalnya halu aja bagi orang yang tidak memahami bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang petugas Tuhan. Bagi orang yang percaya dengan Nabi Muhammad, ya mungkin diyakini bakal terjadi. Nah, berarti kalau masih bakal terjadi, masih itu termasuk halu. Kalau belum terjadi itu masih halu. Tapi ketika sudah terjadi, ini buktinya. Perkataan Nabi Muhammad yang sekian tahun yang lalu ternyata sudah terbukti. Ini berarti sudah tidak halu lagi. Selama peristiwa itu belum terjadi, maka bisa dikatakan halu. Halo? Halo? Alah. Nanti mau hilang sampai terus saya. Nanti kita akan itu ya. Oh iya, kita lanjutkan. Kita akan membuat cerita-cerita yang baru untuk kiamat. Karena sesungguhnya kiamat itu bukanlah sebuah kehancuran. Saudaraku, kalau tahu apa arti kiamat, itu bukan arti kehancuran. Kiamat itu penegakan. Kiaman. Kalau kalian ngaji di TPQ kan ada kiaman, berarti disuruh berdiri. Makanya kalau guyonan saya, kalau sudah disuruh berdiri, kamu duduk, berarti kamu mengalami kehancuran. Itu penegakan hukum. Karena disuruh berdiri kok duduk, kena hukum kamu. Begitu. Ya, makanya nanti kalau di hari akhir ada aba-aba kiaman, segera berdiri. Nasibe wong ngising lungguh. Akhirnya ya kena hukum. Waktunya berdiri kok ya duduk. Waktunya berdiri masih lari-lari. Waktunya berdiri kok masih ruko. Pas awakmu lagi ruko baru kon kiaman. Mocomu mbok enak-enakno saking enakne suarane awakmu. Atau kamu lagi dialog enak. Sowis e. Wis enak aba-aba kiaman. Nah, aba-abane apa? Mungkin berupa trompet. Ya, trompet tet iku tanda-tanda berdiri iku. Makanya sekarang Israfil itu trompetnya itu sudah diperbaiki atau trompet dari dulu dia menggunakan trompet yang lebih bagus. Itu ada alunan musiknya itu trompetnya. Boleh jadi nanti trompetnya ada sulingnya dari orang-orang Bogor sana. Suling. Dari orang Jawa Barat kan lebih enak didengarkan itu sulingnya. Wes terpaku. Akhirnya mudah berdiri. Jadi kiamat itu bukan identik dengan kehancuran, tapi orang memaknai sebuah kehancuran. Ya wis ben.
Kayak musik ya wis ben iki lho. Ya wis ben. Terserah kok. Kemarin kan kita boleh berfantasi tentang hari kiamat toh? Kan hari penegakan. Hari kiamat itu hari penegakan. Sing gak tegak. Bagaimana dengan orang yang bungkuk? Gak tegak-tegak, mosok disiksa. Diartikan berdiri aja. Begitu. Orang di sana mau menerjemahkan apa dengan guyonan kita ya nggak apa-apa. Oke, kembali ke tulisan. Ya. Karena sesungguhnya kiamat bukanlah sebuah kehancuran, namun masa di mana semua menjadi ditegakkan. Nah, ini baru ada. Namun masa di mana semua menjadi ditegakkan. Mari bersama-sama lebih memahami lagi tentang arti kiamat. Oh, ternyata sudah ada di belakangnya. Kenapa saya ngoceh kiamat itu arti berdiri atau ditegakkan? Ternyata di bawah ada. Ya sudah. Ternyata begitu, saudaraku. Jangan mengartikan kiamat itu kehancuran ya, bro. Kiamat itu adalah masa di mana semua menjadi ditegakkan. Nek wong lanang sing ditegakkan apane? Kan iso tegak nek sing wedok. Apa nih? Susune. Gununge. Oh, gunungnya ditegakkan. Gitu. Oh iya. Pencite boleh. Pencit enek tutul-tutule. Ngedit ya? Wis gara-gara ditegakkan malah ngedit tuh dini. Wis gak apa-apa wis. Kita teruskan. Bahkan seruan ini juga tidak berlaku kepada ciptaan saja. Bahkan seruan ini juga tidak berlaku kepada ciptaan saja. Kepada Tuhan kami ajak bersama-sama untuk memahami kiamat. Loh, ada Tuhan yang memahami kiamat tentang kehancuran ini. Ini menurut si konsep ini loh, saudaraku, bukan saya yang berpendapat. Menurut konsep yang didapatkan oleh teman saya. Kepada Tuhan kami siapa? Si konsep. Kami ajak bersama-sama untuk memahami kiamat. Bukankah Tuhan menginginkan suatu kebaikan terhadap kiamat itu? Tuhan merancang kiamat karena ada suatu kebaikan di dalamnya. Kebaikan itu ditujukan untuk seluruh umat. Tidak hanya beberapa saja. Mungkin dulu konotasinya kiamat itu kehancuran, itu umat paling takut kalau dia diberitakan tentang kehancuran tersebut. Akhirnya umat itu menjadi baik. Ya, kadang-kadang Tuhan agak lumayan memberikan berita kepada salah satu golongan, nanti kiamatnya tahun 2012 seperti yang kemarin ya. Akhirnya ketika diberitakan kiamat, akhirnya barang-barangnya ditinggalkan semuanya untuk persiapan untuk berbuat baik. Ketika tahun 2012 banyak orang berarti 2010-11 orang-orang sudah mempersiapkan hari kiamat. Akhirnya banyak orang yang berbuat baik. Ketika orang itu berbuat baik, kiamat menjadi diundur. Itu kiamat kan sesuatu yang menakutkan bagi orang-orang tertentu, bagi agama tertentu. Sangat menakutkan sekali. Ya. Ada yang ngundang orang-orang yang belajar di satu tempat segera ngumpul. Tempat kita paling aman. Kayak kita dulu itu, ayo kumpul.
Kumpul semua ternyata orang fokus terhubung dengan Tuhan, akhirnya nggak jadi. Ya begitu itu. Oh, kita aja juga takut kalau ada kiamat. Apalagi yang belum nikah. Wah, takut. Nah, begitu. Karena belum ditegakkan. Iya. Itu sampai di kelompok mana? Ada di Malang. Kumpul semua sampai tanah-tanahnya harganya murah untuk persiapan kiamat di bulan Ramadan. Pas nunjuk Quran ya katanya ya. Nggak tahu deh. Saya kurang terlalu mahir belajar agama Islam. Begitu. Mungkin ada kelompok-kelompok yang lain juga sama. Oh, ini nang judul dibanding sing ini. Iya. Iya, berarti meneh. Gak saya teruskan segini aja ya. Satu judul aja. Soalnya kalau bicara tentang kiamat sebenarnya banyak orang yang suka. Orang-orang itu suka merinding-merinding disco gitu loh. Iya. Oke, saudaraku, ya sedikit aja tentang kiamat. Semoga kalian tidak menerjemahkan kiamat itu sebuah kehancuran. Semoga kalian termasuk orang-orang yang bisa memberikan ketemu dengan Tuhan dan memberikan usulan kepada Tuhan. Kiamat tidak harus dengan kehancuran. Bagaimana kiamat harus dengan sesuatu yang membahagiakan. Di situ kan ada penegakan, ya, penegakan Tuhan. Semoga iman kalian tegak, semoga otak kalian tegak, semoga hati kalian tegak. Kalau sudah tegak harusnya terhubung kepada Tuhan. Jangan sampai tidak terhubung dengan Tuhan. Boleh kalian nanti menjadi orang-orang yang terselamatkan. Siapapun yang tegak pada saat itu maka akan diselamatkan oleh Tuhan. Kalau tidak tegak pada saat itu, boleh kamu akan difilter oleh Tuhan untuk tidak menjadi penduduk bumi. Semoga kalian ingat akan hal itu. Salam damai, salam bahagia selalu, dan keselamatan untuk kalian semua.